Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kasih Kurmintu SMP, Pak Hari, yang kami hormati pula rekan dari seksi Kurmintu, serta Bapak Ibu Bendahara Bos SMP Negeri se-Kabupaten Magelang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat bertemu pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Bapak Ibu yang pertama saya sampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Bendahara yang menyempatkan waktunya sore-sore saya ganggu untuk koordinasi terkait pemeriksaan BPK Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa memang dari hasil kemarin yang kita sudah mengisikan itu memang ditemui beberapa kendala Bapak Ibu. Bukan beberapa kendala sih, beberapa temuan hasil yang kurang memuaskan, dirasa kurang memuaskan oleh BPK. Salah satunya pajak yang sudah di-input itu tidak sesuai antara NTPN dan juga nominalnya. Nah, itu sama BPK tetap tidak diterima. Kemudian ada lagi yang penyetorannya dipecah jadi dua, tapi inputnya satu NTPN, satu ID billing. Itu sudah dicek oleh BPK dengan aplikasinya mereka. Jadi, nah Bapak Ibu mungkin kemarin pas rekon dengan inspektorat mungkin gak terlalu sampai diperhatikan banget NTPN dan ID billingnya. Ternyata Bapak Ibu BPK punya aplikasi sendiri, mereka bisa ngecek ID billing itu dipungut berapa, disetor berapa, mereka bisa tahu. NTPN ini bisa dilacak oleh BPK, maka hasilnya karena dirasa banyak inputan yang tidak sesuai, nah diragukan kebenaran dari pajak-pajak yang diinputkan hasil rekon kemarin. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan kita di ruang tatap maya ini adalah kita untuk koordinasi, untuk mempersiapkan diri terkait rekon pajak yang kedua yang akan dilaksanakan nanti minggu depan. Nah Bapak Ibu, untuk jadwalnya tadi jadwalnya nanti diremo ya? Saya nanti akan share Bapak Ibu, saya lupa belum mendownload, nanti akan saya share ke panjenengan kira-kira untuk SMP itu hari Selasa atau hari Rabu, sehingga Bapak Ibu punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kemarin hasil pemeriksaan hasil rekon itu BPK menghendaki formatnya lebih rinci, sehingga terpaksa kami tadi dengan bidang akuntansi BKAD sudah mempersiapkan format baru. Nah, Bapak Ibu nanti harus menginputkan data lama yang seperti ini, data pajak yang lama yang dulu sudah diinputkan ke format baru. Nah, Bapak Ibu lebih mending mana, kopas atau input ngetik manual lagi? Kopas ya. Ada yang milih manual sudah jadi. Input lagi sudah jadi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ada dua format yang harus disiapkan. Yang pertama ini untuk semua sekolah. Nanti saya buatkan Google Sheet seperti kemarin. Bapak Ibu akan kopas dari Google Sheet yang lama lalu ke Google Sheet yang baru. Nah, linknya di mana Mas? Linknya seperti biasa saya taruh di Linktree. Ada pemeriksaan pajak 2022 lama, kemudian data rekon pajak bos SMP 2022 baru. Nanti Bapak Ibu harus copy paste dari yang lama ke yang baru. Kemudian ini yang semua sekolah ya. Yang kedua, format pajak gabungan. Ini untuk sekolah-sekolah yang ada penyetoran pajaknya yang digabung. Nah, kita menemukan beberapa. Tadi saya ambil contoh SMP SMP 1 Salaman, kemudian kemarin ketahuan juga SMP 31 Atap Kaliangkrek, pajaknya digabung-gabung. Nah, dari BPK dan BPKAD menghendaki ada format tambahan untuk bisa menjadi pegangan belanja apa saja yang digabung. Nah, untuk belanja yang digabung ini nanti Bapak Ibu isikan setelah mengisi
format yang pertama. Nanti insya Allah tidak terlalu sulit yang kedua. Nah, yang perlu kita bahas lebih dalam nanti yang di format yang pertama. Saya lanjutkan Bapak Ibu kepada pembahasan kita. Nah, ini di di presentasi saya itu isinya hanya langkah-langkah Bapak Ibu, langkah-langkah untuk Bapak Ibu ngeditnya gimana, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan data pemeriksaan pajak yang untuk rekon minggu depan. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu membuka Google Sheet pemeriksaan pajak 2022 yang lama. Yang lama klik di sini, munculnya seperti ini, dicari sheet sekolahan panjenengan. Nah, ini masih saya kunci karena yang kemarin memang kita anggap sudah final, tapi akhirnya saya kunci. Nah, nanti setelah Google Meet ini atau mungkin nanti malam saya baru membuka kuncinya satu persatu sehingga Bapak Ibu bisa mengambil data dari sini. Kira-kira Bapak Ibu mau ngerjain kapan? Hari besok apa Sabtu apa? Jadwal yang SMP Rabu. Ngerjainnya jadwalnya kan Selasa atau Rabu toh. Rabu. Nah, mau dikerjakan Sabtu atau besok Bapak Ibu? Kalau besok berarti saya nanti malam harus Besok. Besok Mas. oh besok Sabtu. Sabtu Tanggal merah Rano Pray ini juga ada. besok tanggal merah. iya. Ya Sabtu sudah aja, Mas. Sabtu ya, berarti besok pagi atau siang saya baru membuka kunci ini supaya Bapak Ibu Sabtu pagi sudah bisa mengambil datanya. Begitu nggih? Atau ada yang mau ngerjain besok? Saya Mas. Pak Eka. Oh iya, Karena hari Sabtu full ya Mas. Sabtu full. Iya Mas. Oh iya, Sabtu saya. sebentar ini Pak Eka tak bukakan kuncinya dulu untuk Pak Eka nih. Kita Sabtu sih. Yang lain Sabtu ya. Ya kacuran besok Mas. Besok. Kota Mungkit besok. Mungkin besok. Gini aja nanti Japri aja ya karena banyak. Ya. Japri aja ya atau di list di grup kalau yang mau besok. Besok Nanti saya di Japri Dua atau setang besok di ya. list di grup saya bukakan kuncinya supaya bisa segera ngedit. Iya. Iya Mas. Gimana? Mas itu langsung bisa kopas toh Mas ke yang baru. Nah, ini Pak yang perlu kita bahas untuk nanti yang ngersake edit besok segera Japri atau di list di grup ya. Nanti biar saya bukakan. Terus yang perlu kita perhatikan ini teknik kopasnya Bapak Ibu karena formatnya ada sedikit perbedaan, formatnya lebih detail. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, ini saya coba praktikan. Tadi yang pertama buka Google Sheet sudah, lanjut cari baris yang di merger. Jadi sebelum kopas kita cari baris yang di merger. Ini saya ambil contoh tadi SMP 1 Salaman. SMP 1 Salaman kita cari dulu baris yang di merger. Turun ke bawah adakah yang di merger? Kemarin karena pajaknya digabung-gabung jadi ada yang di merger. Nah, ini kita sesuai langkah ini lakukan unmerger, copy paste ke baris bawah di bawahnya. Cara unmergernya seperti ini. Oh ya Bapak Ibu, nanti kalau ada kesulitan video ini akan saya upload di YouTube. Bapak Ibu bisa membukanya kalau ingin melihatnya kembali. Jadi saya praktikkan dulu, nanti Bapak Ibu kalau ada kurang jelas bisa ditonton di YouTube. Itu nggih. Kita lanjutkan, kita klik yang baris yang sudah tergabung atau merger, kita blok dulu. Misalkan contoh ya, ini sampai ini. Klik panahnya di sini, lalu klik unmerger. Unmerger sudah jadi. Kemudian kita kopikan yang di sini kepada yang di bawahnya. Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita berikan warna merah. Nah, kita lanjutkan langkah tersebut kepada semua baris yang di merger. Di copy sampai sini sampai di jumlah nomor sampai jumlah di copy paste. Jangan lupa diberikan warna merah. Jadi nomornya akan sama Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang kelewat dicek dulu aja nomornya yang warna yang sama lalu diberikan warna merah. Kita lanjutkan 49 ini juga unmerger seperti ini. Kemudian dipaste lagi.
kita warna merah. Turun lagi dicari yang ada mergernya. Nah ini Bapak Ibu memang menjadi pekerjaan tambahan ketika panjenengan ada yang bayarnya kemarin digabung-gabung, sementara BPK ngersake yang ini datanya harus sesuai. Jadi satu NTPN ya satu penyetoran, satu ID billing ya satu penyetoran, tidak bisa inputnya cuman satu ID billing atau satu penyetoran padahal pungutnya satu gitu, tetap diinput sesuai buktinya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita copy, paste, diberikan warna merah. Diberikan warna merah. Kita lanjutkan lagi. Klik. Semua yang gabung gitu, Mas? Iya, betul Pak. Semua yang digabung seperti itu. Saya rasa tidak. Ya ada satu dua yang gabungnya banyak ada, tapi 1-2 sekolah. Kalau mayoritas sekolah tidak digabung insya Allah. Yang dikasih warna merah itu yang digabung itu Mas? Yang pecahannya, jadi kan ini contoh ya 148 terima PPN sarana penunjang kegiatan dan seterusnya. Ini yang asli, pemungutan yang asli. Nah kita copy paste. Yang dipastekan ini yang diwarna merah. Kenapa kok diwarna merah? Karena nanti setelah selesai itu harus dihapus dan di merger. Uangnya belakang, Mas? Uangnya belakang dipecah-pecah enggak? Uangnya belakang nanti Pak dipecah-pecah, tetap dipecah. Pungutnya nanti di merger lagi ketika sudah selesai copy pastenya gitu. Ini dicoba saya lanjutkan ya. Copy paste, diberi warna merah lagi. Ini unmerger dulu, copy paste, kita hilangkan, kita berikan warna merah lagi. Turun lagi, sudah tidak ada. Nah untuk ngeceknya gimana Mas biar tahu kalau ada yang di merger atau tidak? Nah Bapak Ibu klik di sini, klik di ini, coba ya di sini ya, di bawahnya PPN ini klik filter. Nah, klik filter, tombolnya di sebelah sini Bapak Ibu. Ada tombol kayak apa ya ini ya? Ya, tombol inilah pokoknya tombol filter namanya. Tombol yang ini nanti bisa dilihat lagi videonya kalau ada yang kesulitan. Lalu dihilangkan pada blank dan 0, PPN dibiarkan. Nah, kalau sudah bisa difilter seperti ini Bapak Ibu, sudah proses unmergernya sudah selesai. Berarti semuanya sudah posisi unmerger. Begitu ya. Maksudnya terisi ya? Berarti sudah terisi semua gitu? Sudah terisi semua, tidak ada yang merger-mergeran lagi. Begitu. Kita coba buka PPT-nya, baris tersebut diberi warna merah. Tadi sudah, lanjutkan sampai tidak ada yang di merger, sudah. Langkah nomor 3, buka Google Sheet data rekon pajak Bos SMP 2022 baru. Nah, di sini ada yang ini, yang baru nanti dibuka munculnya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita coba pahami dulu yang format di sini. Ada nomor, tanggal, nomor kode, uraian, PPHN. Nah, ini Bapak Ibu di bawah PPN ini ada kodenya 411211 PPN dan seterusnya. Ini sudah sesuai dengan klasifikasinya pajak. Tadi kami inputkan supaya memudahkan pengecekan, jadi tidak perlu jelimeti banget kalau dilihat kodenya udah sama ya wes PPN gitu. Nah Bapak Ibu di pengisian ini jangan lupa dibaca juga petunjuk pengisiannya. Nomor 1, isikan pada sheet SD atau SMP yang bersangkutan. Isi kolom tanggal, kode uraian dan pemungutan tahun 2022 berdasarkan buku pajak dari Arkas. Berarti ini yang ini kolom A sampai J. Nah, yang jumlah Bapak Ibu, jumlah jangan pernah diisi. Jumlah dibiarkan saja. Jumlah rumus, sudah rumus. Jadi jumlah dibiarkan saja. Nanti dia akan otomatis. Begitu. Kemudian ini diisi copy paste dari yang tadi. Kemudian petunjuk selanjutnya, isi kolom penyetoran pajak sesuai pada tahun.
pembayaran. Hanya boleh mengisikan kolom pajak 2022 dan 2023 kolom warna kuning dan oranye. Selain itu jangan diisi manual karena sudah rumus otomatis. Nah, karena ini sudah dirumus Bapak Ibu, maka yang diisi tadi yang di bagian depan ini nomor sampai jumlah yang putih, lalu yang warna oranye, kemudian warna kuning. Setelah sebelah kanannya warna kuning tidak perlu diisi, nanti itu otomatis, kecuali kalau Bapak Ibu pas sudah selesai input ditemui data yang berbeda. Tuh. Kemudian ada tambahan kolom di sebelah kanan ini Bapak Ibu, kode billing, NTPN, tanggal NTPN, nilai sesuai bukti setor. Ini yang sesuai di buktinya, misalkan akhirnya kelebihan ya tidak apa-apa diinputkan sesuai. Kemudian nilai sesuai pemungutan nanti kita input menggunakan kopas saja, kopas dari data yang ada di pemungutan. Kemudian sebelah ini yang kolom oranye ini 2022, yang warna kuning 2023. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau penyetorannya 2022 ya isi yang oranye, kalau yang 2023 isi yang warna kuning. Nah, sebelah kanannya tidak perlu diisi karena nanti otomatis rumus. Gitu, kita lanjutkan prakteknya. Buka Google Sheet, salin Google Sheet dalam format baru, praktik Meet akan dibuat video. Nah, ini saya di sini juga sudah menunjukkan screenshotnya tadi yang cara unmerger seperti ini, diklik ini terus klik pisahkan kalau bahasa Indonesia, unmerger kalau bahasa Inggris. Kemudian ini ada langkah copy format baru, langkah copy ke format baru 2, berarti ini maksudnya sheet kedua yang poin kedua, nggih. Sebelum copy paste, insert baris sejumlah baris di Google Sheet yang lama. Berarti kita buka Google Sheet yang lama, SMP 1 salaman, kita lihat di paling bawah ada 222 baris yang terisi, 223 isinya jumlah. Berarti kita siapkan di Google Sheet yang baru, kita siapkan dulu sampai kolomnya barisnya sejumlah 222. Nah, caranya gimana? Kita tinggal blok aja. Kita tinggal blok lalu klik kanan. Sebentar saya ulang ya. Blok dari sini, turun sampai di sini, tekan shift lalu diklik. Nah, di sini ditekan shift lalu diklik di ujung sini lalu klik kanan, insert 42 row above, insert 42 baris di atasnya. Thread sudah nambah 42. Masih kurang Mas, kita klik kanan lagi, ditambah 42 lagi. Kita lihat ke bawah sudah 200 belum? Oh, masih 142, berarti kurang kira-kira 2 kali lagi. Kita klik kanan, insert 42 lagi, klik kanan, insert 42 lagi. Turun terus. Sudah berapa ini? 100, 900, 226. Insya Allah sudah cukup ya Bapak Ibu kalau 226. Kemudian kita kembali ke presentasinya tadi, lakukan filter per jenis belanja. Oh, berarti ini ada yang kelewat. Copy paste, filter dulu apa copy paste dulu ya berarti? Copy paste dulu ya? Copy paste sing depan dulu ya? Oke, copy paste depan dulu. Copy paste nomor jumlah pemungutan 2022. Nomor sampai jumlah. Saya revisi. Nomor sampai jumlah pemungutan 2022. Kita buka sheet yang lama. Ini ada filter ini, select all. Nah, mohon diperhatikan kalau filternya itu benar-benar mempengaruhi Bapak Ibu, maka hati-hati kalau angkanya yang di nomor ini kok tidak urut, kemungkinan masih ada filternya. Nah, berarti jumlahnya kita copy apa otomatis rumus aja? Rumus berarti sampai SSPD ya? Berarti sampai SSPD, sampai SSPD, copy paste sampai SSPD pemungutan. Karena ada beberapa sekolah yang jumlahnya tidak dijelas. Oh iya, karena ada beberapa sekolah yang jumlahnya tidak dirumus, maka kita kopikan dari nomor ini sampai SSPD, kita blok dulu, lalu kita geser ke bawah
geser ke bawah terus sampai ke baris terakhir ini 185, tapi di baris yang kenyataannya 220, baris yang pertama itu 222. Nah, kita copy Bapak Ibu ke Google Sheet yang baru. Kita klik di sini, lalu tekan Ctrl V. Jadi enggak ini. Tadi terus jadi Pak Ibu, saya baru pertama ini Pak. Tadi belum sampai sini uji cobanya. Nah, ini mohon diperhatikan, ini jumlahnya akan otomatis muncul. Nah, Bapak Ibu setelah copy paste ini boleh di cek kembali ke bawah sampai nomor berapa yang sudah muncul, apakah benar sampai 182. Oh, sudah betul sampai 182. Berarti ini kita hilangkan yang di bawah 185, sorry. Nah, untuk tanggal ini nanti kita Di delete aja nggak itu? apanya? Yang paling bawah kalau misal ada Sisa. ya dihapus saja. Oh iya, sebentar. Ini kita format tanggalnya. Klik ini Bapak Ibu, klik 1 2 3, pilih yang kalau belum ada pilih custom date and time, pilih yang ini 5 Agustus 1930, pilih yang ini. Nah, tampilannya nanti harusnya seperti ini, yaitu permintaan BPK tampilannya seperti itu. Jadi tanggalnya tidak berupa angka, jadi tanggalnya berupa ada kalimat bulannya gitu, permintaan BPK. Kemudian ini yang tadi di bawahnya ini yang menjadi jarak boleh dihapus saja supaya rumusnya lebih terjamin aman gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita kembali ke presentasi tadi, lakukan filter per jenis belanja. Nah, ini sebelum kopas nilainya Bapak Ibu, lakukan filter per jenis belanja di mana di format yang baru. Kita klik di sini, lalu klik tombol filter, lalu kan containing vertical merger. Oh, berarti ini nggak boleh di merger kabeh. Oh, berarti kalau di merger kabeh. Oke. Lumayan banyak ini Bapak Ibu yang sudah mergeran. Nah, harus saya hilangkan dulu mergernya. Caranya sama, di blok aja, klik unmerger gitu. Nanti setelah selesai semua baru dirapikan lagi. Klik di sini lagi, kita lanjutkan create filter. Klik sini Bapak Ibu, klik di bawahnya 411211 klik filter, lalu diklik di sini, kemudian blank dan juga 0 dan juga strip dihilangkan, PPN dibiarkan, klik OK. Klik OK, sudah. Maka di sini sudah terfilter yang untuk PPN. Kemudian kita kembali ke format yang tadi. Karena tadi sudah saya siapkan filternya, tinggal kita klik lagi. Kita munculkan hanya yang PPN. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ini sudah disaring data PPN-nya. Data PPN-nya sudah disaring. Jadi Bapak Ibu tinggal kopas dari sheet ini. Mohon diperhatikan untuk penyetoran. Kalau penyetorannya hanya di 2022, kita coba cek ya. Sebelah kanan tidak ada penyetoran. Oh, ada PPN penyetoran di 2023. Oke, nanti kita inputkan yang 2022, kita input di penyetoran 2022, yang 2023 kita input di penyetoran 2023. Kita blok saja dari atas ke bawah, di copy. Kemudian kita kembali ke format yang baru. Kemudian ini sudah di sort tadi ya. Ini kolomnya penyetoran pajak yang warna oranye ini 2022. Ternyata yang pertama itu kode billing, kedua NTPN, tanggal NTPN. Nah, kita pastekan di sini. Ctrl V. Sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah terpaste yang item PPN saja, tanggalnya, baru tanggalnya. Kemudian kita lanjutkan untuk NTPN. NTPN kita copy ke sheet yang baru, kita paste juga. Oke, kalau sudah kita lanjutkan yang kode billing. Kode billingnya kok sing ini ada nolnya ya Mbak, berarti sing sana kok nggak ada nolnya ya.
Roti pasta. Apa tipe datanya? Coba saya cek dulu. Oh, ini plain text. Jadi oh, dia teks. Tapi kalau lebih amannya Bapak Ibu, ini tetap kemarin pas kita koordinasi dengan BPK itu kode billing ini harus ditambahkan petik satu di depannya. Nah, kita paste dulu, kemudian Bapak Ibu di sini diedit, tambahkan petik 1, enter. Tekan F2, tekan home, petik 1, enter. F2, home, petik 1, enter. F2, home, petik 1, enter. F2, home, petik 1, enter. Nah, gitu caranya untuk menambahkan satu petik di depan kode billing agar tidak error ketika di-download atau ketika di-download ke Excel atau dipindah ke device yang lain. F2, home, petik 1, enter. F2, home, petik 1, enter. F2, home, petik 1, enter. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke penginputan angkanya, ada yang ditanyakan dulu mungkin? Saya Mas, Oke. itu apa? Saya kan bayarnya yang 2023 itu ada 2 Mas. Ya. Itu kode billingnya kan 2. Terus gimana cara anunya? Oh ya, oke. Caranya Pak, nanti kalau Bapak bayarnya 2, ini nanti inputnya di bawahnya itu ditambahi 1 baris lagi. Diklik kanan, insert aja, insert row below or above sini. Nah, ini diketik lagi aja. Kalau ini di merger. Jadi misalkan ini ya, saya contohkan ini punyanya Salaman 1 sudah ada yang bayarnya 2 kali. Nanti kalau sudah selesai, ini dihapus Pak. Nah, di sini di nomor ini tetap di nomornya 1 aja. Nah, ini kemudian di sini tanggalnya nanti dihapus terus di sini diinput lah NTPN kode billing yang kedua. Jadi di bawahnya disisipi 1 baris lagi. Gitu. Keru nggak suaraku Mbak Rote? Kok Yuk mati. mati? Kok tidak ada aktivitas sih? Hah? Lagi yang mau Sebentar. Suara saya sudah masuk Bapak Ibu? Nggih, sampun. Masuk belum? Sambung. Oke, baru hilang tadi. Sebentar. Kalau bayarnya 2 kali, disisipi 1 baris di bawahnya, diinput di bawahnya. Begitu. Kolom pungutnya nanti di merger. Nah, ini seperti yang tadi yang Salaman 1 dia seperti ini Pak. Ini kan karena untuk membantu saya berikan yang warna merah. Nah, kalau sudah selesai nanti seperti ini. Jadi pungutnya 142301, setornya ada 2. Setornya ada 2, 800 dan juga 500. Enggak apa-apa, nanti di merger. Yang di pungutnya nanti di merger. Yang dipungut awal itu tidak dikurangi Mas? Tidak Pak, satu penuh tapi di di merger seperti ini. Oh nggih. Gitu. Kalau di filter belum bisa pakai merger, nanti dulu. Nah, oke, seperti itu ya. Nanti di input di bawahnya, di CCP 1 baris di bawahnya. Saya lanjutkan untuk penginputan tadi sampai ID billing. Caranya sudah tahu ya, ngasih petiknya F2 home, petik 1 enter, F2 home, petik 1 enter. Oke, kita lanjutkan untuk pengisian nilai penyetoran. Nah, posisi tadi terfilter. Penyetorannya Bapak Ibu di sheet yang lama dicek di penyetoran tahun 2022. Di sini ada nilai. Nah, ini di copy sampai bawah. Di copy saja, jangan ikut jumlahnya ya, yang di copy sampai bawah mentok sebelum jumlah. Kemudian di sini lalu di Ctrl V, di paste. Muncullah nilai bukti setor, nilai sesuai bukti setor. Nah, ini nilai sesuai bukti setor Pak Ibu. Jadi kalau misalkan melebihi
melebihi pemungutannya nggak apa-apa, toko di input di sini nilainya sesuai bukti setor. Begitu. Kemudian untuk yang nilai penyetoran ini kan ada nilai bukti setor, sebelah kanannya ada nilai sesuai pemungutan. Ini coba ini nilai sesuai pemungutan Bapak Ibu, saya perpanjang. Oh ya, bisa dilihat di sini nggih Bapak Ibu, bisa dilihat di atasnya ini ada nilai sesuai pemungutan. putih kayak Rin. Bapak Ibu silakan yang tadi kalau nilai sesuai pemungutan ini silakan kopas dari pemungutannya. Kopas dari pemungutannya. Jadi ini yang seperti ini saya copy ya, kan sudah PPN ya, kita copy dari sini pemungutan kemudian di paste. Bukan jumlah dong. Hah? PPNDN dong. Oh, sorry ini salah copy. Berarti kopinya di PPN. Bukan di jumlah tapi di PPN. Misalkan ini sampai sini di copy. Kemudian dipastekan pada nilai sesuai pemungutan pada kolom PPN. Begitu. Untuk yang di merger, untuk yang bayarnya 2 kali atau berapa kali, nanti setelah sudah nanti yang warna merah tidak perlu diinput, gitu ya. Yang warna merah tidak perlu diinput di penyetoran sesuai nilai PPN. Nah, yang diinput yang warna hitam semua. Kita kopas dulu yang warna hitam-hitam. Jangan dijumlah. Hah? Kolom PPN. Oh iya, sorry. Di kolom PPN. Sorry Bapak Ibu. Ini kolom PPN. Kolom PPN turun terus. Kita cari yang warna hitam-hitam. Kita tekan kontrol lalu diklik sampai tercopy semuanya. Yang belum tercopy ya. Tadi oke, kita copy, kemudian ke sebelah kanan ini kita carikan lurusannya seperti ini sebelah sini, lalu kita kontrol V. Nah, munculnya seperti ini sudah tercopy. Nah, untuk nanti format yang per sekolahnya nanti saya perbaiki dulu Pak Ibu, karena ini ada yang angkanya belum ada titiknya, ada yang nanti saya setting biar otomatis ada titiknya. Begitu caranya, kemudian muncullah nilai sesuai PPN. Nah, kalau sudah di sini selanjutnya gimana Mas? Selanjutnya Bapak Ibu komite. gimana? Oh ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita kembali ke PowerPoint tadi. Setelah copy, lakukan filter per jenis belanja, filter per jenis pajak, copy dari Google Sheet lama, paste di Google Sheet baru, kode billing, NTPN, tanggal, nilai pajak sesuai bukti store, tambahkan tanda petik di depan ID billing. Setelah selesai, kembalikan blok warnanya. Mbak Rati menghilangkan yang itunya kapan Mbak Rati? Menghilangkan yang merah-merah sekarang? Apa kapan? Kalau udah setelah selesai aja. Setelah selesai semua? Nanti kalau kita mau filter lagi. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu melanjutkan untuk per jenis jenis pajak. Jadi misalkan PPN, tadi saya contohkan PPN ya, kemudian Bapak Ibu melanjutkan yang PPh 21, PPh 23, PPh 4 dan SSPD. Oh iya, tadi ada yang penyetoran 2023. Kita cari di format lama. Adakah penyetoran 2023? Kita turun ke bawah, tidak ada, hanya satu. Ini pada nomor 96. Nah, maka kita copy saja tanggalnya ke sini, yang baris baru yang 96. Kita cari yang warna kuning karena ini penyetoran 2023, kita cari tanggalnya, copy di paste di sini. Kemudian NTPN-nya kok nggak ada ya ini ya. Oh, ini sipil apa ya? 02 ini kode billing berarti. Kode billing ya. Nanti ini berarti belum lengkap ya pengisiannya, ada yang NTPN-nya belum terisi. Nah, ini silakan di copy saja. Kode billingnya di copy, dipaste di kolom kode billing.
Diperhatikan nomor yang sebelah kanan itu tetap 96. Kemudian NTPN-nya 0, kita copy dulu. NTPN-nya 0 seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, ini pajaknya PPN, berarti PPN-nya kita tinggal copy dari pemungutan 96, kita klik, kita Ctrl V, nilai pemungutan sebelah sini Ctrl V. Kemudian ada lagi yang belum terinput adalah nilai penyetorannya, kita copy, nilai penyetoran sesuai nilai sesuai penyetoran kita paste di sini. Untuk nilai PPN, nah ini kok ada selisih ini, kemungkinan ada yang digabung-gabung. Oh, ini menambahi ya, nambahi yang penyetoran yang 2022 tadi ya. Nah, totalnya mungkin sama, tapi ketika penyetorannya beda tahun, tetap di inputnya di beda tahun, beda kode billing, beda NTPN. Setelah itu selesai, Bapak Ibu di copy yang 2022, di paste yang 2022, lalu di yang 2023 di copy paste juga. Pastikan urutannya sama. Nah, Bapak Ibu nanti silakan di cross check dengan yang di sheet lama. Kita setelah itu gimana, Mas? Setelah itu Bapak Ibu bisa geser ke sebelah kanan. Aduh, rumusnya kok kehapus Mbak Roti. Rumusnya kehapus. Mau aku ngopi ini kehapus, Pak ya? Saya kopikan rumusnya dulu. Hah? Buka hapus paling. Mulai PPN, pajak yang belum dibayar. Saya kopikan rumusnya. Pajak yang belum dibayar, kita copy, kita paste. Nah, di sini Bapak Ibu silakan nanti kalau misalkan rumusnya belum turun, boleh ditarik. Jadi inilah yang akan menjadi pengecekannya Bapak Ibu. Yang 23 belum tercopy itu ya. Ini kita geret ke bawah saja. Oke, dia akan otomatis menjumlah. Yang belum dibayar ada sekian. Nah, itu yang warna yang belum dibayar banyak karena yang warna merahnya belum dihapus Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan copy dari PPN, PH21, PPH23 dan PPH4 SPD, silakan dilihat lagi pajak yang belum dibayar ini apakah masih muncul ataukah sudah hilang. Kalau masih muncul berarti Bapak Ibu yang ketika sudah selesai semua ya, silakan merah-merahnya dihapus. Ini saya asumsikan sudah selesai semua, maka yang merahnya dihapus. Kita cek sebelah kanan, sudah hilang yang tadi pajak yang belum dibayar, hutang pajaknya, hutang pajak per 31 Desember ini sudah hilang karena tadi ada yang merah-merah sudah saya hapus. Kemudian kita cek sebelah kanan lagi, terus ada selisihnya sudah 0. Kelebihan, nah kelebihan ini nanti rumusnya mungkin Bapak Ibu bisa edit kalau untuk yang pembayarannya beberapa kali. Jadi satu tagihan dibayar beberapa kali, nanti rumusnya silakan disesuaikan, dijumlahkan sendiri boleh. Misalkan setornya kan di sini rumusnya setornya 1, tapi setornya Bapak Ibu 3. Nah, boleh diedit rumusnya tapi disesuaikan dengan jumlah yang real disetorkan gitu Bapak Ibu. Misalkan ini tadi kan nilai sesuai PPN kan ada 142 3041. Nah, nanti ini boleh di merger supaya tidak muncul. Nah, ketika filter tidak bisa di merger. Artinya kalau untuk merger nanti filternya dihilangkan dulu. Klik di sini, select all, sudah kembali ke posisi seperti ini. Jadi PPN dia sudah tersalin, tercopy paste sesuai dengan kelompoknya PPN. Untuk yang ini kan karena gabungan ya, nilai sesuai pemungutannya kan gabungan, jadi digabung aja, boleh di merger.
Merger existing filternya boleh dihilangkan dulu untuk merger. Maka merger ini saya rekomendasikan setelah selesai semua. Setelah sudah terinput semua, PPN, PPH dan kawan-kawan sudah terinput semua, silakan dicek yang merah-merah dihapus. Yang merah-merah dihapus, dipastikan kode billing sudah dikasih petik, semuanya sudah selesai, silakan di merger yang pajaknya digabung. Setelah itu Bapak Ibu, setelah masuk semua, kita asumsikan ini masuk semua ya, sudah PPN-nya sudah terinput semua. Konten vertical merger, kono sing di merger sih an. Ora iso ya berarti ya. Memang merger iki terakhir ya. Itu mau ya. Nah, berarti memang tidak bisa Bapak Ibu, merger itu benar-benar terakhir setelah pengecekan selesai. Jadi nanti setelah sudah dicek selisihnya dan segala macam, baru mergernya dihilangkan terakhir banget. Nah, sebelum setelah misalkan Bapak Ibu PPN sudah diinput, PPH diinput, PPH 21 dan lain-lain sudah diinput semua. Kemudian Bapak Ibu ngecek bukti fisiknya. Kan posisi sudah terinput semua PPN, PPH-nya. Nah, Bapak Ibu boleh ngecek bukti fisiknya. Yang dicek apa Mas? Yang dicek itu adalah tadi kode billing, NTPN, tanggal NTPN, nominalnya, tahun setornya, nominal nilai sesuai permungutannya berapa. Kemudian di sebelah kanan ini yang penyetoran 2023 kalau ada, kalau tidak ada ya sudah. Pajak yang belum dibayar ini kalau misalkan ada, memang kalau pajak yang belum dibayar sampai ini di kolom pertama ini, silakan klik di sini saja biar kelihatan Bapak Ibu. Pajak yang belum dibayar itu sampai sekarang rekon gitu ya. Sampai posisi rekon belum dibayar. Kalau ternyata sudah dibayar, nanti dia tidak muncul di sini, tapi muncul di 2023. Pajak yang belum dibayar sampai rekon. Saya tambahi. Nah, di sini dipastikan sudah sesuai kondisi panjenengan, selisihnya dipastikan. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu, billing ini ada pengecekan digit NTPN dan juga digit kode billing. Kalau di kode billing ada 15 digit, kalau NTPN ada 16 digit. Bapak Ibu, kalau misalkan kok dicek ini ada 14, berarti kemungkinan ada yang kurang input. Kalau NTPN-nya 15, berarti ya kemungkinan ada yang kurang input. Kalau misalkan kesalahan atau tidaknya nanti kita cek pas rekon. Tapi sementara Bapak Ibu bisa istilahnya nyicil koreksi sendiri, apakah ada yang digitnya berbeda atau tidak. Kalau ini sudah 15 semua, insya Allah sudah lumayan bagus input NTPN-nya, sudah banyak yang hampir semua 15. Yang satu itu pasti yang tidak ada tadi, yang tidak ada yang kita tambahkan merah-merah tadi pasti, atau yang sip lah gitu, yang satu ada billingnya satu, kemungkinan itu, atau belum diisi juga bisa. Kalau yang satu, kalau sudah diisi pasti sekitaran itu 15. Nah, kalau 17 ini 17 berarti dia kelebihan digit di ID billing. Begitu Bapak Ibu, setelah selesai input semua, dilaksanakan pengecekan ID bukti fisiknya dengan yang ada di inputan. Setelah sambil ngecek itu kalau misalkan ini saya contoh nomor 1 terima PPh 21 narasumber 60.000 segala macam, anggaplah ini belum diinput ya. Anggaplah ini yang nomor 8 PPN pengadaan, pengutnya sudah sesuai belum? Sudah dengan buku pajak. Terus setornya sudah sesuai, kode billingnya anggaplah sudah, NTPN sudah sesuai, tanggal sudah, bukti setor nilai setor sesuai, nilai bukti setor sudah, nilai sesuai pemungutan sudah. Kita geser ke kanan, tidak ada hutang, tidak ada selisih, tidak ada apa segala macam. Kita cek di sini 15 sudah, yang di sebelahnya billingnya 15, NTPN-nya 16, sudah semua, langsung diberikan nomor pada pojok kanan atas bukti fisiknya. Kalau nomor 8 ya diberikan nomor 8. Kalau nomor 9 ya diberikan nomor 9.
Kalau misalkan ketemu kok yang belum bener Mas, misalkan belum ada buktinya, misalkan hilang atau kemana, Bapak Ibu silahkan cari di rumah konfirmasi pajak itu. Atau kalau memang ternyata ketemu yang belum bayar, yang benar-benar belum bayar, ya terpaksa harus segera dibayarkan. Insya Allah, segera dibayarkan. Kalau bisa sebelum rekon itu sudah terbayarkan, sehingga tidak ada lagi catatan pajak yang belum dibayar. Sampai di sini Bapak Ibu adakah yang ingin ditanyakan? Itu Mas, yang SSD itu kan enggak ada NTPN Mas, terus yang ditulis apa Mas? Kode billingnya saja Pak kalau SSPD. Itu kode billingnya Iya, aja? NTPN-nya dikasih angka kosong. Oh, Gitu. bukan yang di bawah itu, yang di tengah itu? Bukan, yang angka yang huruf yang banyak itu AC apa banyak itu. Bukan Pak, Iya. bukan. Oh. Cukup kode billingnya Kode aja? billing saja. Oh iya. Oke. Sama-sama Pak. Kemudian Bapak Ibu, nanti kalau kurang jelas boleh diputar lagi ya. Saya sudah merekam layar, ini boleh dibuka di YouTube. Langkah yang harus dilakukan kurang lebih sama Bapak Ibu. Sama kayak yang saya praktikkan tadi, yang PPN seperti itu, dilanjutkan langkah yang PPH 23 sampai PPH 4. Nah, di bawah ini nanti ada rekapannya Bapak Ibu. Ada rekapannya. Nah, inilah nanti angka yang kami ambil. Angka di bawah ini yang kami ambil. Setelah semuanya sudah dicek selesai semua, segala macam PPH, PPN sudah dicek angkanya, kemudian dirasa sudah sesuai, silakan yang merah-merah dihilangkan, dihapus. Saya contohkan ini, silakan dihapus saja karena ini pokoknya satu, silakan dihapus saja seperti ini. Ini juga dihapus saja seperti ini. Kemudian ini dikembalikan ke warna kuning, warna orange. Ini ya, sampai sini misalkan kita kembalikan ke warna orange. Ini yang warna kuning, kalau ada yang diganti warna dikembalikan lagi ke warna kuning. Dibiarkan aja gimana Mas? Gimana? Dibiarkan aja, malah mumet lagi bendera nyambut kamu. Dibiarkan warnanya. Iya, maksudnya biar merah ya tidak apa-apa, men bukti bahwa itu Oh, gitu. kalau yang merah tadi. Kalau Iya. yang merah itu tidak Pak, itu hanya membantu kita untuk filter. Kalau yang merah ini memang harus dihapus. Memang harus dihapus kalau yang merah. Jadi Bapak Ibu, merah ini untuk membantu pemfilteran. Jadi ya memang ada permasalahan kalau pajaknya digabung-gabung jadinya seperti ini. Pas ngeceknya harus kita siasati, maka yang merah ini boleh dihapus. Karena dia punggungnya sebenarnya hanya satu. Nah, ditulisnya berapa? Ditulisnya sesuai dengan jumlah yang muncul di BKU pajaknya Arkas. Angkanya nggak misalnya angkanya disesuaikan dengan angka yang ada di Dipecah gitu ya angkanya ya. Ya. Kalau kemarin tadi instruksinya dari BPK itu tidak, tapi dibiarkan saja. Pemungutannya yang misalkan pemungutannya 1 tapi senyetornya 3 ya harus di inputnya pemungutannya 1 Pak gitu. Pemungutannya kan 1, penyetorannya kan 3. Ini contoh ya, nomor 146 pemungutannya 1 tapi penyetorannya ada 3. Dari SMP 1 Salaman ini ada 3. Nah, input pemungutannya ya cuma 1. Wah, iya betul. Pemungutannya Kalau yang penyetorannya baru yang 3 gitu. Kalau yang penyetorannya 1 tapi untuk beberapa itu loh Mas. Penyetorannya 1 untuk beberapa Untuk Tadi apa namanya? SD makan minum Berapa pajak? CDE. Misalnya konsumsi PPDB itu ada persiapan, ada ini pelaksanaan, ada Padahal pemungut, tagihan ada ini disebutkan sekali. Nah, itu gimana? suruh nyisipin itu. Oh iya. Jadi Pak, kalau yang kasus seperti itu, jadi satu setor untuk berbagai tagihan gitu ya. Iya. Misalkan ini boleh disisipkan di salah satu di kolomnya ini. Kalau di data yang lama itu inputnya dulu seperti apa? Saya kurang memperhatikan Pak. Kalau di jenengan itu inputnya dulu Kalau gimana yang Pak? lama kan yang lama kan saya ambil hanya atas sendiri. Oh, 1. Setorannya 1 gitu ya? itu kan saya urutkan. Saya itu urutkan. Misalnya kayak ini PPDB itu ada beberapa kali konsumsi. 1, 2, katakanlah konsumsi 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, terus saya gabung konsumsinya itu, kemudian setorannya hanya satu. Beberapa Kan? kegiatan ya. Nah, berapa kegiatan, maksudnya sama-sama konsumsi tapi anunya hanya satu. Oh gitu. Setorannya satu. Mana? Gini, jadi solusinya dari BPK seperti kalau kasus seperti itu disisipkan di bawahnya Pak. Jadi dikelompokkan. Itu sudah jadikan satu. Jadikan satu maksudnya Kelompok. gimana? Sudah dikelompokkan ya? Sudah kalau yang SMP Ya, satu kelompok, maksudnya satu kelompok tapi setorannya satu. Setorannya satu. Oh gitu. Nah nanti kalau sudah dikelompokkan misalkan ini anggaplah di sini ada PPN ini ada satu tapi ada 3 misalkan ya, saya contohkan ya, ada 3. Itu di SMS itu ada. Gimana? SMS satu Muntilan ada. Yang baris berapa Pak? Berapa ya? Nah, makanya saya nyari kan saya nggak paham juga toh. Ya udah susah juga tuh saya nyarinya. Makanya sini aja di. Soalnya nanti nggak tahu juga saya yang baris berapa. Misalkan ini ya, ini ada misalkan ada 3 seperti ini, tapi setorannya 1. Nah, Garis 23. berapa? Maret 23. Garis April. April ini. April itu dari pertama sampai ke berapa itu? Ini yang mana Pak yang Nomor digabung Pak? 6 sampai 30, 23 sampai 30 nomornya kalau. Iya, yang digabung yang mana Pak? itu bayarnya. Nah, itu kan digabung bayarnya hanya sekali tuh. Nilainya 397.500. Meteran tahun 22. Dia kan cuma langsung total 397.500. Setoran 22 nggih. Bentar. 397. Oh, ini 397 ini Pak. Ya. Ya. Nah. Ya. Oh, ini kode billingnya sama ini ya. Iya, itu kan Oke. sama. Sama kan yang Kalau kasus maksud seperti saya. ini gimana? Nah, tadi kalau dari BPK itu tetap inputnya pungutannya sesuai dengan di BKU, biarkan saja. Ya, ini Sesuai sesuai sudah ya. dengan. Kemudian yang di setoran itu silakan di merger, Pak. Di merger. Oh. Seperti ini. Value ini kita copy dulu lah biar aman. Kita copy dulu. Lalu kita mergerkan. Ini ada yang sudah kemarin ada sekolah. Nah, seperti ini, Pak. Kemudian yang 397.500 ini kan mengcover ada berapa ya? 5 ya, katakanlah 5 item. 5 tagihan ya. Silakan di blok, di merger. Di merger yang bagian penyetoran ya. Iya. Jadi kalau tadi kalau salaman 1 itu yang di merger pemungutan, nah, yang jenengan kasus seperti ini mergernya di bagian penyetoran. Iya, kemarin ada sekolah yang sudah dieksekusi seperti ini. Dan itu enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting buktinya sesuai, tinggal pencatatannya yang dibenahi gitu, Pak. Nah, terus itu dianu enggak? Dipecah-pecah enggak? Apanya? Bukti pembayarannya. Bukti pembayarannya? Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya di kolomnya di merger kok ya. Jadi cuma Satu, satu gitu. Pak. Dia tetap bikin yang Nah, ini tadi kan ada yang kasus seperti ini yang beberapa tagihan dibayar 1. Nah, arahannya dari BPKAD tadi dibuat, nah Bapak membuat format pajak gabungan. Jadi formatnya seperti ini. Setiap beberapa transaksi yang digabung silakan dibuat seperti ini. Nah, ini kira-kira ini kan Bapak Ibu, saya nggak membuatkan per sekolah yang ini ya, karena tidak semua sekolah ada yang digabung. Kalau misalkan panjenengan yang kopas itu bisa nggak Bapak Ibu klik kanan, duplicate aja, duplicate, terus di yang baru diganti nama aja, misalkan 2 SMPN 2 Muntilan. Caranya seperti ini, tinggal di duplicate. Kok kosong ya? Oh, ini kosong sih. Contoh pengisian. Nah, di sini. Contoh pengisian ini yang sudah ada isinya, kemudian di sini di copy paste. Bapak Ibu bisa ya buat sheet sendiri ya yang ini yang pajak gabungan. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya? Mas Ya. Anas, sebentar Mas Anas ya. Tadi sepertinya seperti kasusnya Pak Heru, itu tadi kan beberapa pungutan pajak terus bayarnya hanya 1 gitu loh. Misalnya sama seperti tadi, beberapa pungutan pajak tetapi bayarnya 1 dilalai kurang, terus berarti nanti ada 2 atau mungkin ada 3, itu gimana Mas Anas? Ada 2 setoran gitu ya? Ya, heeh. sama. Sama di merger.
Tapi kan merger kan nggak iso mencakup semuanya. Ya mergernya secukupnya. Merger Secukupnya. Jadi misal Oh. dia ada 6 baris Iya. ya, yang 2 memerger berapa, yang sekian Ini angkanya nggak memerger klop, berapa. angkanya nggak klop. Nanti dikasih catatan lah. Oh iya, jadi gitu Bu. Jadi sementara ini di merger itu seperlunya. Misalkan ada 3 kali setoran atau 2 kali setoran, tadi mana ya? Satu mutilan tadi. Ini ya, misalkan ini sampai sini dilala kok masih kurang Mas, masih kurang. Ya. Masih kurang terus disetor lagi ya, input aja di bawahnya. Gitu. Kemudian terus itu nanti kan nggak Nester lagi tahun Gimana? beda toh Mas? Nester lagi tahunnya beda toh Mas? ya nggak tentu toh Pak, bisa jadi kan dia ketahuan di tahun 2022, bisa jadi di 2023. Kalau yang ketahuan di 2023 silahkan dibuat di yang kolom 2023. Kalau yang ketahuan di 2022 ya dibuat aja satu kolom lagi di atasnya. Ini saya tadi sempat ngecek punyanya satu secang apa 2 secang ya, kurang Rp1 karena dari siplahnya keriting apa gimana gitu, kurang Rp1, akhirnya dia nambahi Rp1. Itu satu-satunya catatan, kurang Rp1 mana ya, saya carikan contohnya. Nah ini Bapak Ibu ada di secang 1, ini dia bayarnya sudah pemungutannya satu, tapi setornya ada 3 jadinya ya, yang 2 di tahun 2022, yang 1 di tahun 2023. Maka sama dia di merger yang 2 ini disesuaikan inputnya di sini, kemudian yang 1 di input di 2023, nominalnya 1. Kemudian di rumusnya, nah ini di rumusnya kalau misalkan diperlukan Bapak Ibu, rumus yang kanan itu boleh diedit kalau misalkan memang kondisinya mendesak. Nah kalau tidak ada kondisi yang seperti itu, mohon jangan diedit. Kalau dirasa nggak ada masalah Mas, saya nggak ada yang digabung, nah, mending jangan diedit. Kecuali kalau ada yang gabung-gabung seperti ini, rumusnya boleh dimodifikasi. Yang pertama adalah di merger beberapa baris yang memang itu jadi satu tagihan atau satu pungutan. Kalau di Arka satu pungutan ya, di merger dulu ya, di merger dulu, kemudian rumusnya diperbaiki. Nah ini contohnya di secang 1, dia rumusnya seperti ini. Jadi yang setor itu ditambah-tambahkan, yang pungutnya di pungutnya J227 pungutnya, kemudian yang dalam kurung ini setornya dia dijumlah-jumlahkan, ketemulah dijumlahkan penyetoran yang tahun 2022 dan juga penyetoran 2023, ketemulah sudah 0 karena sudah dipenuhi. Tuh, setor Rp1 pada tanggal 4 Maret. Boleh di sebelah kanan sendiri yang kosong diberikan catatan. Rumusnya diperbaiki karena itu misalkan. Begitu. Tambahan. Oh. Yang siplah dikasih diuraian dalam kurung siplah. Oh iya. Oh iya Bapak Ibu, untuk belanja siplah gak oleh Bu Nadiro. Gak oleh. Oke. Kita sing kudu kayak siplah. Yuk kita mereka Mulai ya. Bapak Ibu untuk belanja siplah, silakan nanti pas pengecekan buktinya, pas pengecekan mempersiapkan bukti fisiknya Bapak Ibu, kalau ketemu belanja siplah, silakan di sebelah kanan dalam kurung siplah. Gitu. Contoh yang ini ya, misalkan PPN ulangan kenaikan kelas ini, oh enggak siplah ini, sing siplah ini apa ya? Belum saya copy yang siplah. Kita ambil contoh ini ya, anggaplah ini siplah. Yang mesin aja, yang mesin-mesin itu Belum kan tak mesti copy, Pak. Ada nggak ya yang mesin ya? Karena printer itu kan mesti ya, printer ke Enggak komputer ada. itu kan siplah biasanya. PPN ini coba tak sort lagi yang kira-kira sing siplah apa ya? Rono, nggak kelihatan memang siplah. Buku biasanya. yang dia ditambahi tulisan siplah. Buku ya bisa, nah buku nggak ada pajak Ada tapi. pajak. Soal itu bukannya siplah ya kemarin? Oh apa belum? Ya, soal ya. Tapi soal yang Anggaplah ini loh. ya, Yang- katakanlah ulangan kenaikan kelas ini siplah gitu ya.
katakan ini siplah, misalkan kita anggaplah ini dari siplah. Oh ini sorry ini ada PPN pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan buku inventaris dan segala macam. Nah ini dalam kurung ditambahkan aja dalam kurung siplah. Oh, di keterangan di angkanya apa? Uraian. Iya. Uraiannya. Di uraiannya diberikan dalam kurung siplah. Begitu. Bapak Ibu nanti mungkin ini agak bingung panjenengan, ini wajar karena nanti belum praktek. Nah kalau praktek nanti insya Allah sudah lebih terbuka, oh ternyata gini, oh ternyata gitu, nanti pas prakteknya lebih Kapan bingung Mas? lagi katanya. Gimana Pak? Verifikasinya kapan? Jadwal itu udah ada Jadwalnya. Mas. Pak Heru. Jadwalnya mbok anu mawon nek ngoten iki berarti nek urung siap. Jadwalnya hari Selasa Rabu. Nanti dulu Mas. Hari Rabu Nah. tanggal 12. Tadi Tergantung. kalau yang resminya belum turun, tapi sementara ini hari Rabu, maka nek saya mendingan Bapak Ibu Sudah ada di kepala sekolah, sudah sudah di-share. di-share. Dari siapa ya? Dari Pak Amir Pak ya? Kita itu belum. Untilan hari Rabu tanggal 12. Oh, iya. Mundilan satu. Semua SMP kayaknya Tanggal Rabu deh. 12. Mangke Senin SMP konsultasi. Gimana? Senennya konsultasi ke Saya sana ngerekon saja. juga ya Pak masalahnya. Oh. Atau ya gimana ya, saya bingung juga. Oh, Di apanya? Yang bingung apanya? kena SD kan wingi ono SD nih Mas Ridwan ki ono pra ngene tadi dicek dulu hari Sabtu. Nah SMP kan ora sanggup Sabtu baru garap toh. Enggak. Gini, tambah lagi. Apa meneh? Tolong tampilkan sing SMP 105 pakis. SMP. Nah, sebentar ini kemarin yang kita cek lagi ada ketemuan juga di SMP Satap 5 pakis karena buktinya double ya Mbak Rata ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu kemarin BPK itu ini yang mungkin saya juga nggak nyangka, inspektorat mungkin juga nggak nyangka kalau BPK itu punya aplikasi, punya akses ke pajak. Jadi mereka bisa kopas NTPN, kopas kode billing itu mereka langsung tahu bahwa ini ada berapa sih sebenarnya NTPN-nya sama atau gimana gitu, mereka langsung tahu. Nah di SMP Satap 5 Pakis ini yang saya berikan warna merah, kemarin sudah saya kontak sekolahnya, ini ternyata buktinya baru 1 tapi dilaporkan ada 2 untuk 2 tagihan, untuk 2 tagihan pajak, untuk 2 pemungutan gitu. Buktinya baru 1 padahal tapi dilaporkannya 2. Nah, saya kurang tahu kok bisa lolos, tapi kalau sudah ketahuan ya mungkin kesalahan pas buru-buru apa ya, pas persiapan kemarin itu sehingga ketahuan ada yang sama ketahuan lah seperti ini. Ternyata ada 2 ada beberapa, ada 5 item yang berarti sebenarnya ada berapa ya? 3 total, ada 3 yang digunakan sama, 1 ini 2 3 berarti ini yang benar kan hanya 1 digunakan untuk 1 2 3 ini ada 6 lah, yang 3 yang benar, yang 3-nya lagi belum dibayar kalau kita lacak gitu. Nah karena dia melaporkannya 1 tagihan menggunakan 2 tagihan menggunakan 1 laporan pajak yang sama gitu. Nah ini ketahuan BPK langsung jadilah hutang pajak gitu. Sebaiknya Bapak Ibu caranya gimana Mbak Roti Nek? Bisa nggak? Belum tahu. Oh, belum. Mencari NTPN yang kembar. Cuman kan gini, kalau dia nyentrinya sambil mencocokkan dengan Buktinya. harusnya kan enggak. Oh iya Bapak Ibu. Ini maka tadi saya sarankan ketika sudah input semua datanya di sheet yang baru, silahkan Bapak Ibu cocokkan dengan bukti fisiknya. Kalau misalkan bukti fisiknya loh ini kok ada katakanlah kode billing yang sama digunakan untuk 2 tagihan yang berbeda, maka ya itu berarti hutang pajak. Berarti harus segera dipenuhi. Kalau misalkan itu ketahuannya pas hari Selasa sore Mas, gimana saya nggak ada waktu buat membayar ini gitu, daripada saya harus persiapan rekon juga lah. Kalau memang sudah mentok banget Selasa sore atau kapan sudah nggak bisa dipenuhi ya
nggak apa-apa dilaporkan bahwa memang baru dibayar satu, nanti jadi ada hutang pajak, daripada Bapak Ibu ngereko-ngereko buktinya disamakan, ketahuan BPK, nanti kita ditegur lagi. Saya nggak tahu nanti harus gimana lagi. Ini sudah mentok banget lah istilahnya, belum pernah mengalami seperti ini. Semoga tidak ada lagi yang buktinya itu double, karena kalau BPK udah fatal banget, ketahuan buktinya satu digunakan untuk dua, itu dianggap bukan keteledoran ketelitian enggak, tapi kita dianggap itu curang, dianggap kita yang ngakali pajak gitu loh. Mereka nggak nganggap kita teledor atau ya luput gitu, enggak, tapi mereka bilangnya itu sekolahan memang sengaja itu bayarnya satu tapi dilaporkan dua, padahal kita kan mungkin nggak sengaja ya. Maka itu hati-hati Bapak Ibu, bener-bener dicek kode billing, NTPN, dan juga nominalnya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu karena sudah cukup sore? Oke. Izin bertanya Mas. Yang untuk tanggal NTPN-nya juga di format seperti yang depan, tetap pakai garis miring Format gitu. NTPN Dan untuk tanggal yang NTPN. ya yang tanggal NTPN tadi kan yang depannya tanggalnya di format. Tanggalnya ini kan inputan lama kan memang seperti itu ya, slash itu. Nanti kalau sudah terinput semua tanggal-tanggalnya, udah dikopas maksudnya, silakan. Ya maksudnya yang di tanggal NTPN-nya yang di penyebaran saya pajak belum itu kan. menganu karena saya baru sedikit yang tak kopas, jadi saya contohkan yang ini aja gitu loh. Yang NTPN kan belum banyak. Nah silakan di format juga kalau sudah dikopas NTPN-nya. Oh ya. Nanti mungkin saya sambil tak, kalau bisa ya, tapi sempat nggak ya? Kalau misal jenengan sudah format gitu ya. Kalau kopas pakai pasta spesial itu warnanya nggak berubah. Tapi kok, hilang, warnanya tetap orange. nolnya hilang, nol di kode billingnya hilang. Silakan dicoba. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan saya pakai paste value atau paste apa gitu ya, silakan dicoba. Saya tadi nyoba nolnya hilang. Nah, milih mana, nambahi angka 0 atau nambahi 0 dan petik 1, atau nambahi petik saja boleh, silakan. Misalkan saya mendingan nambahi 0 dan petik Mas daripada nambahi petik saja sekalian gitu misalnya, ya nggak apa-apa, silakan dicoba gitu. Oh iya, misalnya kalau jenengan udah ngasih format gitu ya, maksudnya ini tanggal sudah dengan format ke set tanggal bulan yang APR atau apa itu, ketika dia paste paste biasa, kalau nggak salah rumusnya hilang. Kalau nggak rumusnya, makanya setelah selesai dipaste semua baru diformat lagi tanggalnya itu. Misalkan setelah ini ya, ini yang NTPN tadi yang ditanyakan ya, di blok lalu klik 1, 2, 3, klik custom date and time, pilih 5 Agustus 1930 yang paling pendek, format bulan tanggal yang paling pendek silakan dipilih, tapi yang ada hurufnya, yang paling pendek yang ada hurufnya, oke. Jangan yang tidak ada hurufnya, karena nanti biar jadi pembeda dari data yang lain. Nah seperti ini, jadinya seperti ini. Sudah dikopas, silahkan di format gitu. Kemudian Penomoran kenapa? di pajak. Oh iya Bapak Ibu, ini saya mengingatkan karena kemarin bukti pajaknya sudah masuk ke dinas. Kemudian saya di WA sama BPK, ditelepon di WA BPK, Mas tolong disiapkan sampel sekolah ini, tolong disiapkan sampel sekolah itu. Ternyata Bapak Ibu ada banyak sekali yang belum dinomori. Nah, Iya. saya terus kan saya WA BPK, Bu ini maaf saya cek ternyata belum dinomori. Nah waktu pas pengumpulan kan saya nggak ada ya, waktu itu saya ke Semarang apa ya Mbak Roti, apa nanti ya, oh nganting Candi Mulya ya, Sarpras. Waktu itu saya nggak ada, saya nggak sempat ngecek di berkas panjenengan. Nah harapan kami Bapak Ibu kalau nanti rekon itu sudah dinomori, karena tadi Nomornya maksudnya apa, Mas? berdasarkan apa? Nomor Nomornya Nomor itu BP bukan itu. itu Pak, nomornya di Google Sheet. Nomor berdasarkan nomor. Berdasarkan nomor urut di Google Sheet. Jadi Oh. ini kan di Google Sheet ada yang sebelah kiri ini. Saya kembalikan.
Nah, tapi itu kan kalau diberi jarak nanti ada yang misalnya yang per bulan sendiri Oh, dijarakkan, misalkan nanti ada ini. dikelompokkan, ada Pak yang dikelompokkan misalkan, ya harus penomorannya juga menyesuaikan. Nah, nomornya sebenarnya yang paling yang nomor itu loh Pak, BUP itu loh, nomor apa namanya, nomor BKU. Itu Tapi kan, cocok. gini Pak, karena kita ngeceknya biar langsung praktis dengan Google Sheet ini, langsung dengan bukti pajaknya. Nah kalau BPK saya kasih nomor BPU, dia nggak mau. Ini kelamaan ngeceknya gitu. Iya. Kelamaan ngeceknya, terus mereka mintanya nomornya di sini di Google Sheet itu disamakan dengan di bukti pajak. Berarti melompat nggak apa-apa ya Mas? Dia walaupun diselingi satu Melompat nggak apa-apa, yang penting nomornya sama. Kalau melompat itu gimana maksudnya Pak? Ini saya contohkan di salaman 1 Pak ya. Dia dikelompokkan per bulan. Februari dan Maret ini dia sudah dipisah. Yang pemisahnya diberi warna kuning. Lah, menyiasatannya gimana ya? Yang warna kuning ini dikosongi, jangan diberikan nomor gitu. Tapi kan ini susah Mas, misalkan Terus pakai rumus aja. Misalnya tahun 2022 kurang dibayar 2023, tetap nomornya berarti misalnya nomor 15 ya 15. Iya, 1 gitu nggak 15 apa-apa. 3 gitu. Tadi misalkan tadi di salaman 1 itu, ini salaman 1 kemarin saya cek juga belum ada nomornya. Saya padahal diminta BPK ya, tapi saya cari yang ada nomornya akhirnya. BPK akhirnya minta sekolah yang lain karena sekolah yang disebut-sebut awal itu tidak ada nomornya. Mereka minta sekolah yang lain, akhirnya ya sudah saya berikan sekolah yang lain. Ini misalkan ya, ini ada yang disetor 2022, ada yang setor 2023. Nah nomornya gimana Mas? Nomornya itu ini aja 96, misalkan 96.1 atau 96.2 dan seterusnya gitu. A, B, Atau A, C gitu B, nggak C apa-apa. gitu, nggak Yang apa-apa. penting bisa dicari dengan mudah gitu Pak. Terus kalau yang tadi, yang untuk satu setoran pajak untuk beberapa Nah, itu tadi, ada kasus beberapa di banyak sekolah yang Bukan. seperti itu, maka mereka nomornya gini, misalkan pungutnya 1 tapi pungutnya 5, Pungutnya 5 5. setornya 1 gitu ya. Maka nomor di ya. bukti pajaknya gimana Mas? Diberikan nomor misalkan ini. Contoh di sini saya ketikkan 45 sampai 50 misalkan. Nah, seperti itu. Oh, Jadi gitu, ya. ya memang Oke. tidak nek harus pas banget ya, memang agak susah kalau seperti itu ya, nggak bisa memang. Tapi ya kita memberikan tanda pengenalnya dia nomor itu 45 sampai 50 gitu. Iya, Ya, nah nomor terus kalau pemeriksaan gitu. tadi itu dari inspektor juga ngendiko kalau misalkan besok itu sekolahan harap menyiapkan berkasnya, jangan sampai masih berupa SPJ yang tebel, jangan sampai belum dinomori, jangan sampai Google Sheet-nya belum diisi. Nah, ada karena ada kasus seperti itu. Maka Iya, harapannya besok itu sudah dipisahkan, sudah dinomori sehingga pas pemeriksaan itu gampang gitu. Oh iya Bapak Ibu, ini kan buktinya ada di sini yang fotokopian. Sebagian besar kan di sini ada beberapa sekolah yang di sampel BPK yang diminta BPK saya kirim ke sana. Nah, untuk punyanya panjenengan ini mau diambil atau gimana? Kalau Saya saya punya pengennya jenengan di diambil BPK, tapi gimana? Aduh. Iya. Wah, payah. Apa Bapak Ibu kopas? Aduh, ngonku sini fotokopian ya, wis. Tutup ya. Itu burung. Ada sing tak tinggal di fotokopian beberapa. Ini apakah mau diambil atau Bapak Ibu fotokopi sendiri? Tolong telepon. Tolong telepon. Diambil. Mau diambil, Diambil, diambil hari Mas. Sabtu. Ya. Ya. Berarti ini kan saya nggak masuk ya, Sabtu libur. Nanti saya kasih itu aja apa namanya, lembaran di meja saya. Berkasnya semua ada di belakang meja saya. Silakan dicari. Nanti Bapak Ibu bisa, nanti saya info ke Satpam biar Sabtu dibukakan kuncinya, Bapak Ibu bisa ngambil bukti fotokopi yang ada di sini. Gitu, nanti nulis di daftar pengambilannya gitu ya. Oke, nanti nomornya Ya, aja yang Mas. mungkin dilengkapi bagi yang belum. Gitu.
Begitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Itu yang di BPK itu sekolah mana saja, yang Mas? di BPK ya. Itu. Was nanti kita ke dinas di Gunung nggak ada lah. Ini itu. ada Ya, satu Muntilan, Satap Sawangan, Satap Salaman, Satap Ngablak, 2 Mungkit, 1 Serumbung. Hanya 5 itu, berapa ini? 6 itu Bapak Ibu. 1 Muntilan, Satap Sawangan, Satap Salaman, Satap Ngablak, 2 Mungkit. Nanti saya list yang hari itu nggih, yang berkasnya di BPK nggih. Oh, yang anu Mas, yang diambil BPK itu mbok anu ora arbu Mas. Nggak bisa Pak. Wah. Sudah jadi jadwalnya, sudah BPK udah nganu ngejar waktu Waduh, ya. Itu gimana Pak? Punya jenengan itu? Nah, saya satu itu ngopi satu itu tak diserahkan Satunya ke di sana mana? malah gitu. Satunya di SPJ. Iya, Oh, tak boleh iya. mulai nih. Ya. Harus dicicil Pak. Itu kalau bisa di Sabtu lah mulai dipersiapkan Pak. Oke. Nggih gitu nggih. Iya. 1 Muntilan sudah ada, ini apa ini? Saya ada kok Dewi Abu Bed sih. Sudah adakah SSP 2023 1 Muntilan sudah adakah? Ini saya jam 3:30 tadi ternyata ada WA dari BPK minta surat setoran pajaknya yang 2023 dari SMP 1 Muntilan. Tadi bisa diambil belum Mbak Rati? Fotokopian. Oh. Udah. Jadi. Iya. Sudah Bu, ini masa aku di konverter saiki. Enggak Pak, Sakit ini yang dipendek? 2023 itu kan kemarin saya sendirikan, saya copy karena nanti mungkin dimintai lampiran banyak. Nah yang 2022 di BPK semua, yang saya copy itu yang 2023 tok. Boleh dibuka? Ini Oh. kan sekarang ya berarti aku jawab. Iya. Iya sebenarnya. Ya wis ya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini BPK Mbok Yam ini minta berkas sih loh, ya Allah. Sabar. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup. Itu yang ngelis itu gimana Mas? Yang ngelis di WA itu Ini gimana yang itu? nulis di WA. Ini yang List edit besok. Besok sudah Itu ngedit, maksudnya? berarti saya bukakan kuncinya untuk bisa ngedit yang dari 2022 gitu. Oh, yang minta itu Yang berarti gimana? belum bisa. Kalau yang tidak minta nulis masuk list berarti nggak bisa nganu. Nggak bisa. Ya Ngedit. ngelis aja kalau, nah makanya kalau memang Iya, mau Bu. ngedit besok ya ngelis aja biar nanti malam saya atau besok pagi habis Saya utamakan. habis subuh deh itu saya utamakan membukakan kuncinya yang itu Oke. gitu ya. Kalau Kasih. yang apa namanya yang selain itu belum saya bukakan dulu gitu ya, mungkin Sabtu lah kalau baru bisa ya. Sabtu lah bisa. Begitu Bapak Ibu, ada lagi apa sudah cukup? Oke. Cukup, Mas. Mohon Yang nanti lain. kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan saja Bapak Ibu. Tapi saya mohon maaf kalau hari Senin itu mungkin saya sudah ngerekon itu, maka kalau bisa ya nggak apa-apa besok atau Sabtu di WA aja, misalkan ada kesulitan pengisian gitu ya. Karena ngecek visinya kan bisa setelah pengisian. Nah pengisian ini yang paling urgent lah istilahnya, nanti hari Sabtu besok kalau yang mau ngedit besok silakan bertanya. Kalau misalnya hari Sabtu nggak apa, insya Allah saya bisa membalas gitu. Saya akhiri Pak Ibu untuk Bentar Mas, aku Iya. mau bilang sebentar ya. Iya. Oke, Bapak Ibu sebenarnya yang disampaikan Mas Anas itu simple, cuman pindah dari file lama ke file yang baru. Kalau caranya seperti apa? Tadi kan Mas Anas sudah menyampaikan bisa digini. Tapi kalau Bapak Ibu punya cara yang lebih gampang yang
mudah, lebih gampang yang jenengan bisa silakan, tapi dan tepat dan tepat nggih. Jadi intinya adalah memindah dari file lama ke file baru. Sebenarnya kalau mau ngisi ulang boleh, cuman kan Bapak Ibu sudah ngisi banyak sekali. Jadi dan kemarin untuk yang format lama sudah kita cicil untuk diteliti. Intinya yaitu memindah file lama ke file yang baru dengan kolom-kolom yang sudah disesuaikan, diperbarui oleh bagian akuntansi dan permintaan BPK. Nah, mohon diperhatikan sangat untuk pengisian NTPN, kode billing, tanggal, dan nominal. Ya memang digitnya banyak, tapi yang namanya rekon pajak ya sampai satu huruf pun huruf O sama 0 yaitu nanti akan kelihatan karena mata kita mungkin bisa ketipu, tapi kantor BPK-nya kan punya aplikasi yang pajak tadi, jadi nanti akan kelihatan mana yang isinya tidak terrecord di kantor pajak. Dan juga nanti Mas Anas yang ini harusnya dia PPN tapi dia setornya PPh 23 catatan dikasih Iya, catatan menemukan gimana dari bukti dari pajaknya. bukti sekolahan pajaknya. menemukan. Iya. Sekolah Kalau menemukan. menemukan, Iya. tolong nanti dikasih. Kalau menemukan Jadi tolong Bapak Ibu, nanti dikasih. nanti kalau seandainya Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya di bukti kan harusnya PPN. di pemungutan pajak kan harusnya PPN, tapi Bapak Ibu kok mungkin keliru bayarnya, milihnya waktu ngisi billing itu kok jadi PPh 23, tolong nanti diberi tanda, dikasih warna Hijau apa? apa ya, Kasih warna hijau boleh. Kasih warna yang kasih warna selain hijau warna boleh, yang ada di kasih situ. warna yang selain warna yang ada di situ, tolong dikasih warna, kemudian dikasih catatan di bagian kanan atau bawah sendiri catatan gitu. Karena itu nanti akan ketahuan, jadi mending kita ngaku sekarang daripada nanti yang mau nangi kok BPK terus Gimana? nggak tahu lagi lah gimana. Ini sudah poin udah terakhir sekali catatan dari BPK karena hari beberapa hari ini tuh pejabat-pejabatnya udah pada turun tangan semua, berarti kan ini sudah Warna oranye. sudah warna oranye nggih. Ya. Cantik. Gitu saja. Penting, penting. Ya, nggih. Genting lah nggih. Dari saya. Cukup itu saja dari saya. Oke, Bapak Ibu. Mas Anas Gimana? hasil rekamannya ya. Hasil rekamannya nanti Oh iya. di-share. Yang ini tadi Oh nggih. cara-caranya Ya, tadi. ini sebelum saya akhiri saya ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu. Ini karena ya kita nyicil lah ya istilahnya, kita muncul nggak berarti nganu screenku muncul ya. Formatnya Nanti yang ada mana di saja, Linktree, Mas? Pak. Di Linktree saya sudah update materinya ini, nanti saya tambahi YouTube, terus materi data ini yang diinput yang baru, yang lama untuk ngambil data. Kalau format gabungan bagi yang digabung-gabung. Begitu. Kemudian saya mengingatkan lagi Pak Ibu, tolong ini dicicil ngecek NTPN-nya setelah terinput-input di sebelah kanan ini digit kode billing dan NTPN-nya mohon diperhatikan. Jadi kode billing itu 15, NTPN itu 16. Ini boleh dicicil dulu. Misalkan ternyata kok sudah ketahuan di awal ya enggak apa-apa. Maka lebih bagus tidak ketahuan sama BPK lagi, soalnya ya itu tadi nek kita sudah ketahuan sedikit aja sama BPK udah dianggapnya itu datanya semua salah. Kayak kemarin itu seperti itu, padahal ya salahnya memang sedikit. Contoh Pak Herusita itu ketahuannya nyatetnya memang 1 gitu kan, padahal setornya ada 2, sudah lengkap, bayarnya udah lengkap, tapi ketahuan inputnya nyetornya cuma 1, inputnya nyetor karena nggak ada tempatnya, gimana? Mas. Nah, karena nggak ada Nggak ada tempatnya itu tempatnya. mungkin wis buru-buru gitu ya, toko di input wae Mas 1 gitu lah. Akhirnya BPK gini, lah ini dia pajaknya 15.000 tapi baru disetor 1 kali dan itu pun kurang 12.000. Itu gimana Mas? Saya jawabnya gini, ya kita cek dulu Bu bukti fisiknya sekolah. Ya, saya bukakan bukti fisiknya, ternyata ada 2, satunya 12.000, satunya 3.000. Sebenarnya kan sudah lengkap, tapi karena kesalahan pencatatan BPK udah langsung, wah ini berarti nggak bisa Mas. Nice.
Nah, ada beberapa lagi yang disampel dan hasilnya juga ada yang lebih parah, tapi beberapa lebih baik sih, banyak yang lebih baik juga. Cuman kalau BPK seperti itu, salah satu ya wis dianggap salah semua gitu. Maka bener-bener mohon perhatiannya Pak Ibu. Oh ini saya tambah panjang lagi. Saya akhiri nggih Pak Ibu nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya, sehat sedaya, sugeng siam. Ulang kali. Mbak Sum. Mbak Yayu, aplikasi SPD-nya dibuka, tapi kok orang bisa terkunci ya? Kan input apa itu? Pergeseran. Wis bisa. Detik ini mau telepon mau, aku kan yang Pemda. Aku pilihnya iki lagi. Iki ya, nek iki aku ya ora melu sesuk ora ngerti. Tapi maksudnya mending iku. Aku nek tetep simpen dhewe. Mbak Yayu, tangkat toh. Ayo bener tadi toh penganggaran 23 kan. Ini lali orang tak nganu.